Jadi boleh ya, kita nyewa tanah, kemudian kita nyewanya buat nanam padi, tapi di tanamnya jagung, padi segala macam itu diperbolehkan. Ini sampai halaman 48 bacaannya. Yang lalu tuh Babul Hajri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif wa hafizahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Hajri. Bab tentang al-hajar. Ta'riful hajri, definisi al-hajar. Huwa bi fathil ha'i wa sukunil jimi lughatan al-man'u. Dengan fathah ha-nya, ha. Kemudian sukun jimnya, hajar. Lughatan secara bahasa al-man'u, dilarang, dicegah. Jadi secara bahasa al-hajru adalah al-man'u, dilarang, dicegah. Al-hijru bi kasril ha'i wa sukunil jimi. Sementara al-hijr dengan kasrah ha dengan sukun jim apa? Yutlaqu ala asya'a, dipergunakan atas berbagai macam. Minha di antaranya hijru Ismail, hijr Ismail kalau asalah ya. Wal khailu, hijr bisa artinya khailu, kuda. Al-hijr bisa artinya hijru Thamuda, hijr orang-orang bangsa Samud. Wal kadibu, al-hijr bisa artinya dusta, bohong. Al-hijr yang terakhir bisa artinya hijrut taubi, itu pinggiran daripada baju. Jadi al-hijr dengan al-hajar beda ya. Al-hajru tadi secara bahasa artinya al-man'u, dilarang, dicegah. Sementara al-hijru tadi hijr Ismail, kemudian kuda, kemudian hijr dari bangsa Samud, kemudian al-hijr dusta, kemudian al-hijr hijr taubi, yaitu pinggiran daripada baju. Al-hajru bi fathil ha'i wa sukunil jimi. Sementara al-hajru ada al-hajru, kemudian ada al-hijru. Nah, yang ketiga ada lagi sama al-hajru dengan fathah ha dan sukun jim, yutlaqu alal aqli, dipergunakan akal. Jadi al-hajru al-aqlu. Makna yang ketiga al-hajru al-aqlu, akal. Kenapa demikian? Liman aihi sahibahu mengertika bima la yalihu. Karena akal mencegah orang yang punya akal untuk mengerjakan sesuatu yang tidak pantas. Akal yang mencegahnya. Maka al-hajru adalah maknanya al-aqlu. Jadi al-hajru makna pertama tadi secara bahasa al-man'u, mencegah, melarang. Yang kedua al-hijru, ada hijr Ismail, ada kuda, kemudian hijr bangsa Thamud, kemudian hijr maknanya dusta, kemudian pinggiran daripada baju. Nah, yang ketiga al-hajru adalah akal, yaitu akal mencegah orang yang punya akal mengerjakan sesuatu yang tidak pantas. Yang keempat al-hujuru bi dhammil ha'i wal jimi, dengan dhammah jim dan ha. Jam'u hujuratin, jamak daripada hujurah, kamar. Al-hujur jamak hujurah, jadi kamar-kamar. Wa yujma'u ala hujuratin, dan dijamakkan lagi hujuratin. Jadi al-hujur jamak daripada hujurah. Hujuratun, hujuratani, hujurun, kamar satu, hujurun, kamar-kamar. Nah, kamar-kamar dibuat jamak lagi, hujuratun. Lalu dengan dhammah ha-nya, kemudian dengan dhammah jimnya. Itulah yang disebut dengan al-hajru, al-hijru, al-hajru, al-hujuru. Syar'an, secara hukum syara' yang disebut dengan al-hajru apa? Al-man'u min tasarrufin khassin li sababin khassin. Dilarang, dicegah seseorang menggunakan hartanya min tasarrufin khassin, dari penggunaan yang sifatnya khusus.
Dia punya harta nggak boleh dipakai, nggak boleh dipergunakan. Nah, lisa babin khasin, sebabnya khusus. Nanti dirinci itu ya. Jadi kita asal mengetahui yang disebut dengan al-hajru, seseorang dicegah tidak diperbolehkan menggunakan hartanya secara khusus, sebabnya juga ada sebab yang khusus. Itulah yang disebut dengan al-hajru pada hukum syara atau hukum agama. Jadi al-hajru, seseorang dicegah tidak diperbolehkan menggunakan hartanya karena secara khusus, penggunaan secara khusus, karena sebab secara khusus. Nah, sekarang al-ashhasul ladzina yuhjaru alaihim, orang-orang yang dicegah menggunakan harta mereka secara khusus karena sebab khusus adalah apa? Majmu'atun fi qawli ba'dihim, dihimpun, digabung pada pendapat, ucapan dan sebagian ulama, tamaniyatun lam yashmalil hajru ghairahum tadammanahum baitun wa fihi mahasinu. Ada 8 orang yang dia tidak dicakup al-hajru, hukum al-hajru kepada selain mereka. Jadi hanya terbatas 8 orang saja yang dalam hukum syara tidak diperbolehkan menggunakan hartanya secara khusus karena sebab secara khusus. Tadammanahum baitun wa fihi mahasinu. Yang pertama, sobiyun, anak kecil, sobi. Tidak boleh dia menggunakan harta secara khusus karena sebab secara khusus. Yang kedua, wa majnunun, orang gila, tidak boleh. Yang ketiga, wa safihun, orang yang idiot. Yang keempat, wa muflisun, orang yang bangkrut, tidak boleh. Orang yang tidak rasyid, safihun, ghairu rasyidin, idiot. Jadi pertama, yang tidak diperbolehkan menggunakan hartanya secara khusus karena sebab secara khusus, pertama anak kecil, yang kedua orang gila, yang ketiga idiot, yang keempat orang yang bangkrut, yang kelima raqiqun, budak, yang keenam murtadun, murtad, orang yang melakukan sifat irdah, yang ketujuh maridun, orang yang sakit, warahinu, yang kedelapan rahinu, orang yang menggadaikan barangnya. Tuh, itulah 8 orang yang terkena hukum al-hajru. Jadi manakala ada anak kecil, orang gila, idiot, orang yang bangkrut, budak, orang yang murtad, orang yang sakit, orang yang menggadaikan barangnya, itulah mereka semua orang-orang yang tidak diperbolehkan menggunakan hartanya secara khusus karena sebab secara khusus. Dalilnya mana? Al-aslu fihi qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, fa in kana alladhi alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Inilah dalil tentang al-hajru. Jadi nggak boleh ada anak kecil menggunakan harta secara, anak kecil beli mobil nggak boleh, karena dia anak kecil termasuk adalah orang yang tidak diperbolehkan untuk menggunakan harta secara khusus karena sebab khusus. Al-hajru, dia kena hukum hajar. Atau orang gila, dia menggunakan hartanya sama, tidak diperbolehkan. Jadi 8 orang ya. Pertama anak kecil, yang kedua orang gila, yang ketiga orang yang idiot, yang keempat orang yang bangkrut, yang kelima budak, yang keenam murtad, yang ketujuh orang yang sakit, yang kedelapan orang yang menggadaikan barangnya. Itu dia nggak boleh semua untuk menggunakan harta secara khusus karena secara khusus. Ini yang disebut dengan hukum al-hajru. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu wa ma sami'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah
والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.